Kali ini Mimin ingin review sebuah aplikasi yang cukup bagus buat teman-teman yang kebetulan ingin melakukan cloning sebuah data pada sebuah drive di laptop maupun PC kita. Aplikasi ini cukup bagus buat teman-teman yang misalkan ingin cloning sistem operasi, sehingga sistem operasi yang teman-teman gunakan bisa sama ketika drive tersebut dipindahkan ke komputer lain, atau teman-teman mungkin ingin mengcloning sebuah data pada harddisk baru ataupun pada SSD baru, atau mungkin ingin cloning data pada SSD yang ada datanya tanpa harus menimpa data yang sudah ada. Aplikasi yang akan saya bahas di sini cukup bagus, dan sebenarnya walaupun saya jarang menggunakan karena biasanya saya sering menggunakan yang Disk Genius, tapi tidak ada salahnya ini teman-teman coba ya. Kebetulan di video selanjutnya juga saya akan bahas sebuah aplikasi yang cukup bagus yang biasa saya gunakan untuk melakukan proses cloning. Kebetulan cloningnya itu pada kasus kemarin saja saya mendapatkan kasus yang harddisknya untuk Sentinelnya 10% lagi ya, itu sudah rusak berat. Alhamdulillah berhasil dipulihkan di cloningnya, tetapi caranya tidak bisa di sistem tampil di Explore seperti ini ya. Nanti saya akan bahas bagaimana cara memulihkan data ataupun file-file yang pada drive ataupun pada harddisk yang Sentinelnya sudah rusak parah ya, ataupun ketika kita harddisk tersebut booting pada startup itu mungkin bisa sampai berjam-jam ya untuk masuk sistem operasinya. Itu sering sih saya menemukan kasus tersebut. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah aplikasi yang untuk Sentinelnya rusak parah. Untuk aplikasi ini kurang worth it ya. Jadi ini khusus yang harddisknya maupun SSD-nya yang baik-baik saja. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah dari Macrium. Untuk Macrium sendiri ada beberapa versi, tetapi yang akan kita bahas adalah ya dari yang versi Workstation ya. Saya tidak perlu mencontohkan cara mengunduhnya. Contohnya di sini saya ketik saja Macrium Reflect yang di sini ya, yang Workstation. Nah, di sini teman-teman bisa cari di situs lain atau teman-teman bisa daftar sendiri ya. Ini ada bisa trial untuk 30 hari teman-teman. Silahkan tinggal isi data saja. Ini cukup mudah sih. Nah, ini ya. Atau teman-teman bisa langsung sign up jika kebetulan menggunakan akun Google, atau bisa sign up menggunakan akun Microsoft. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara mendownloadnya ya. Ini cukup mudah ya. Oke, setelah aplikasinya ada, kita langsung buka saja seperti ini. Ini kebetulan ada update, tetapi saya belum update ya. Nah, ini UI ataupun tampilan pertama ketika aplikasi Macrium ini dibuka ya. Di sini saya tidak akan jelaskan untuk cara proses cloningnya ya ataupun tahapannya, tetapi saya akan jelaskan dasar-dasarnya saja di sini ya. Di sini ada menu, di sini atas lah, ada menu rescue untuk membuat portable. Ini bisa teman-teman gunakan. Nah, ini ya, teman-teman bisa menggunakan untuk proses portable ini. Kalau teman-teman ingin yang ini agak panjang, kalau untuk bootable sebenarnya saya tidak menggunakan yang ini, tetapi saya menggunakan yang HD clone. Untuk yang biasanya untuk yang versi bootable ini khusus harddisk yang Sentinelnya mungkin sudah rusak parah ya, ataupun harddisk yang sebenarnya ada datanya. Nah, contohnya seperti ini ya, terbaca datanya, tetapi pas dibuka itu di sini folder is empty. Biasanya yang sudah mulai rusak-rusak seperti itu ya, yang ada datanya seperti ini tetapi dibuka itu seolah-olah kosong. Itu udah ada gejala ya. Itu karena biasanya data itu pada sektor tidak bisa di read write, read write. Jadi yang rusak tersebut kita tidak boleh tidak boleh melakukan baca tulis, rename, memindahkan, copy aktivitas ya, dan harus dibuat bootable ya. Oke, yang bootable saya jarang menggunakan yang Macrium, tetapi saya menggunakan HD clone ya keseringannya. Kalau yang Macrium ini saya hanya gunakan kalau pas ingin cloning sistem operasi saja sih sebenarnya. Oke, kemudian di sini ada menu default, ini ada log, ini tidak perlu lah. Nah, di sini ya, taruhlah teman-teman punya 2 harddisk, misalkan ini ya, teman-teman ingin backup sistem operasi atau mungkin ini datanya. Ini kebetulan saya data ya. Di sini saya akan demokan dulu menggunakan harddisk baru ya. Jadi begini ya. Setelah terbuka ini contohnya ini ya. Ya, kalau Macrium ini pastikan teman-teman ada harddisk yang ingin diisi ataupun ingin ditambahkan filenya ataupun di cloning. Kita ini
seperti ini saja ya. Contohnya teman-teman ingin, ini contohnya sistem operasi kebetulan ya SSD ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang tip rescue sih yang dari Samsung. Kemudian ini ada SSD yang Legend, ini sudah berapa tahun ya. Kalau nggak salah teman-teman coba cari saja video saya sebut yang bahas media sport itu, ketika video tersebut dibuat 2 minggu sebelumnya itu SSD-nya sudah ada begitu ya. Itu sudah berapa tahun saya lupa lagi. Tapi alhamdulillah masih sehat ya. Ini masih dipakai. Ya intinya kalau harddisk maupun SSD kalau tidak mau rusak ya. Ini kenapa jarang rusak karena ini saya D ya, bukan di sistem. Kalau di sistem mungkin peluang rusaknya lebih tinggi karena yang menjalankan modul-modul dan program di sistem lebih kebanyakan memang di sistem sih. Karena di sini saya hanya jarang ini ya, hanya bersifat menyimpan data jadi awet ya. Kecuali kalau teman-teman SSD-nya satu tapi dibagi 2 partisi, kemungkinan itu akan sama ya, walaupun ya intinya kerusakannya pasti sama ya. Mungkin umurnya lebih pendek ya. Kenapa ini saya bisa awet ya walaupun yang ya murah meriah begitu ya. Karena ini saya tidak gunakan untuk sistem. Ini yang sistem juga saya menggunakan yang rescue, ini masih terbilang baru sih. Kalau bagus lagi kalau pakai yang platinum ya. Ini dari Samsung. Ini ngirit ya. Yang platinum ada di PC satu lagi, saya pakai plat. Oke, kita langsung persingkat saja. Ini jadi prosesnya gimana sih Min ini? Jadi ini ya. Contohnya teman-teman ingin cloning sistem operasi ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ada berapa partisi ya. Ada non. Kenapa ini? Karena ini bukan tip MBR ya. Untuk di GPT ini memang seperti ini, ada yang non seperti ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan kalau MBR biasanya 1 gitu ya. Contohnya ini sistem dan ini harddisk kosong ya. Teman-teman pasang SSD atau harddisk kosong, mungkin ini harddisk SSD atau ini harddisk, ini SSD, ini HDD, bisa dibolak-balik ya, intinya begitulah. Nah, teman-teman, misalkan ini kosong lah, taruh ya. Misalkan ini data ataupun sistem operasi ya. Nah, di sini teman-teman pilih clone. Nah, di sini short ini sumber ya. Jadi teman-teman ini misalkan sistem ingin copy ke drive mana ini ya. Jadi tujuannya ini ya. Jadi ini sistem ke sini, atau ini mungkin teman-teman ingin data clone ke harddisk baru ataupun ke harddisk lama, sangat bisa sekali. Kalau harddisk baru tentu saja biasanya harus clone semua ya, karena namanya juga harddisk baru. Kalau misalkan harddisknya ada datanya, teman-teman tidak perlu khawatir, datanya tidak akan dihapus tetapi bisa langsung dipindahkan begitu ya. Oke, contohnya di sini saya select di sini saja. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini saya tidak akan praktekkan karena ini ada datanya, dikhawatirkan takut menimpa ya. Nah, ini teman-teman contohnya seperti ini ya. Oke, yang penting jangan proses dulu. Oke, saya back dulu. Nah, ini pengaturan bawahnya ya. Nah, ini nih sudah keluar ya. Harusnya saya praktek ini ya. Oke, jelaskanlah. Erase berarti untuk menghapus, delete partisi berarti untuk menghapus partisi ya. Jadi ngosongin, saya tidak mungkin diklik. Nah, kemudian undo untuk mengembalikan, plot lab berarti ini untuk memindahkan ini ya, plotnya ya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Pilih spek untuk memenuhkan spek ya, bisa mengatur spek. Kemudian plot lab ini bisa misalkan bisa geser ke kiri, plot right bisa ke kanan. Jadi di Macrium ini teman-teman bisa cloning keseluruhan ke sini seperti ini ya. Nah, ini kenapa ada spek sisa? Karena ini ukurannya teman-teman bisa lihat. Nah, ini sekitar 120 GB dan ini hampir 230-an ya. Jadi ada spek sisa. Di sini kalau ada spek sisa tentunya jangan unlock custom ya. Teman-teman harus gunakan semua saja ya. Jadi gunakan pil spek ya. Oke, untuk panduan lengkapnya sebenarnya sudah banyak yang bahas, tapi di sini saya lebih menjelaskan ke pengenalan aplikasinya saja. Untuk tutorial lengkapnya, jika kebetulan saya sedang cloning mungkin, walaupun saya pernah bahas sih, tapi tidak menggunakan Macrium sih. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini karena saya lebih tepatnya untuk pengenalan dari aplikasi Macrium. Jadi teman-teman jangan salah unduh karena untuk Macrium ini banyak versinya ya. Ada yang Macrium Reflex yang versi server maupun home, workstation dan lain-lain begitu ya. Jadi untuk penggunaan pribadi rekomendasi home ataupun yang workstation. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.